Penjelasan medali. Sisi belakang medali. 12 bintang melambangkan 12 rasul yang mewakili gereja umat Allah. Salib melambangkan Kristus dan penebusannya, dan palang di bawahnya melambangkan dunia. Huruf M adalah singkatan Maria terkait dengan salib, yang menunjukkan keikutsertaan Bunda Maria dalam karya keselamatan Allah, dan Dia membawa kita kepada Kristus. Hati yang bermahkota duri menunjukkan kasih Yesus pada kita yang rela menderita dan disalibkan. Hati yang tertusuk pedang melambangkan hati Maria yang berkorban dan menderita. Selamat sore para saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Pada hari ini kita menginjak novena Maria Medali Wasiat pada hari yang ke-7 dengan tema Hidup dalam Kewaspadaan dan Ugah Hari. Mari kita mulai novena kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara, renungan kita pada hari ini berdasarkan Injil Lukas bab 21 ayat 5 sampai dengan 11. Para saudara, seringkali kita berkata waspadalah. Hal itu ditujukan kepada diri kita maupun kita sampaikan kepada orang-orang terdekat kita. Kata waspada seringkali dihadapkan dengan situasi yang membuat kita untuk berhati-hati, agar dengan waspada kita selamat, tidak terjadi hal-hal yang buruk dalam diri kita. Para saudara yang terkasih, hari ini Yesus berkata, waspadalah supaya kamu jangan sesat. Tidak sesat berarti supaya kita selamat. Yesus selalu menekankan bahwa siapa yang senantiasa menjadi pengikutnya untuk selalu mendengarkan ajaran-ajarannya, untuk setia melakukan apa yang diwartakan, kasih, pengampunan, belas kasih, kemurahan hati, itu bagian-bagian dari ajaran Kristus. Tetapi hari ini kita mendengarkan supaya kita waspada. Apa yang harus kita waspadai supaya kita tidak sesat, terutama dalam hidup kita di zaman ini? Yesus juga menekankan agar kita juga setia pada ajarannya, dan kita senantiasa waspada terhadap ajaran-ajaran yang menyesatkan. Ajaran-ajaran yang menyesatkan bukan berarti orang itu tidak beragama. Bisa saja kita yang setiap hari berdoa, kita juga bisa menghidupi ajaran-ajaran yang sesat. Ajaran yang sesat berarti membuat kita tidak selamat. Kira-kira apa hal itu yang bisa mempengaruhi hidup kita, yang juga seringkali tanpa sadar kita melakukan? Kita menyadari bahwa kita hidup di zaman modern ini yang begitu banyak dengan tawaran-tawaran. Misalkan tawaran-tawaran konsumerisme, hidup dalam konsumerisme. Konsumerisme selalu membuat seseorang untuk memakai apa saja, entah itu pakaian, entah itu makanan,
entah itu barang, yang pada akhirnya pusat adalah dirinya sendiri. Para saudara, kalau kita tidak mengimbangi kehidupan kita dengan sikap ugah hari, tahu batas, atau tidak melampaui batas, kita akan terhindar dari sikap atau kehidupan yang konsumerisme ini. Seringkali kita ingin makan, dan seringkali juga kita ingin memuaskan indera-indera kita, mulai dari mulut kita. Kita memuaskan apa yang menjadi keinginan diri kita. Seringkali karena berpusat pada diri sendiri, kita lupa bahwa segala sesuatu yang kita konsumsi melebihi batas. Dan sesungguhnya itulah ketika kita tidak tahu batas dan pusat adalah diri kita, itulah yang seringkali Yesus mengatakan kita jatuh dalam dosa. Dosa kita bukan berarti kita melakukan kejahatan, tetapi ketidakpedulian, keacuhan, karena pusat adalah diri kita dan kita kurang memperhatikan orang-orang di sekitar kita. Maka hidup dalam kewaspadaan banyak yang perlu kita dalami lagi. Misalkan, apa yang menjadi ciri khas zaman ini selain konsumerisme, yaitu hidup instan. Kita tahu bahwa kita memang kalau bekerja dengan cepat itu memang lebih baik. Segala sesuatu bisa kita kerjakan dengan baik, lebih cepat, lebih baik. Tetapi kita juga kurang untuk menyediakan waktu berproses, sehingga terjadi kedangkalan-kedangkalan hidup. Kita kurang hening, kita kurang menghargai proses yang sedang berlangsung. Kita inginnya cepat-cepat, padahal untuk melakukan sesuatu kita juga perlu waktu, kita perlu hening, kita juga perlu setia pada proses yang sedang berlangsung. Para saudara yang terkasih, mari kita selalu waspada sehingga kita tidak jatuh dalam kesesatan, terutama dalam kehidupan kita di zaman ini. Ciri khas pada zaman ini ialah kemajuan teknologi. Kita selalu diingatkan, kita selalu dipesan, baik para pendidik, para imam, pemimpin agama, pemerintah, untuk mengingatkan penggunaan media sosial dengan bijaksana. Tetapi kalau kita tidak waspada, maka kita juga akan bisa jatuh dalam kesesatan. Kesesatan dalam arti ini adalah kita bisa jatuh dalam kesalahan, dalam dosa yang mengakibatkan kerugian pada orang lain. Kita sering mendengar, kita sering melihat betapa banyak peperangan, ujaran kebencian yang mengakibatkan perpecahan persaudaraan. Padahal kita pernah mengalami saat-saat hidup toleransi di negara kita ini dengan begitu baik. Bahwa tidak ada golongan A, golongan B, meskipun kita memiliki keyakinan, memiliki budaya yang berbeda. Tetapi kita sungguh-sungguh menghidupi sebuah keluarga, masyarakat yang saling menghormati satu sama lain. Kalau kita tidak waspada, maka kita bisa ikut arus ujaran-ujaran kebencian ini, termasuk golonganku atau golongannya mereka. Kalau kita tidak waspada untuk merasa-rasakan dan berpikir dengan jernih, kita bisa jatuh dalam persoalan-persoalan persaudaraan. Tahu batas,
atau tidak melampaui batas yang ada. Melakukan dengan bijaksana penggunaan media sosial membuat kita semakin menjadi pribadi yang bijaksana. Inilah yang dimaksud dengan ugah, menggunakan segala sesuatu dengan bijaksana dan tahu batas-batas yang perlu kita lakukan. Para saudara, kita percaya bahwa selagi kita ini masih hidup di dunia, kita masih diberi kesempatan bukan hanya mengagumi hal-hal yang indah yang secara indrawi, seperti yang juga dikatakan oleh beberapa orang kepada Yesus. Mereka mengagumi keagungan, keindahan bait Allah dengan batu-batu yang indah yang dipersembahkan. Ini persis bahwa konsumerisme, gaya hidup, konsumerisme juga senantiasa mengajak kita untuk hidup dalam pemuasan ataupun kemewahan ataupun hal-hal yang menyenangkan. Hidup instan juga seringkali mengajak kita untuk lebih cepat atau lebih merasa puas. Kita juga seringkali tanpa sadar kita mengejar kenikmatan atau hidup dalam hedonisme yang kurang memperhatikan etika dan moral, terutama di dalam mendampingi kaum muda kita. Sudah selayaknya kita tidak hidup hanya berdasarkan keagungan, keindahan, atau pemuasan secara indrawi. Inilah yang dimaksud oleh Yesus, agar kita waspada, agar kita tidak tersesat dengan arus tawaran-tawaran yang hanya menawarkan pemuasan diri, menawarkan keindahan, dan menawarkan kenikmatan hidup. Bahwa semua yang ada di dunia ini, seperti yang dikatakan oleh Yesus, akan lenyap, akan runtuh. Dan apa yang bisa membawa kita pada keselamatan? Tawaran nilai yang ingin disampaikan adalah hidup sederhana, ugah hari, tahu batas, sehingga kita juga terdorong untuk memiliki solider dengan saudara-saudari kita yang membutuhkan. Ketika kita merasa cukup, kita juga bisa membatasi apa yang kita pakai, apa yang kita konsumsi, apa yang kita gunakan. Dan ketika kita berlebih, itu juga bisa kita bagikan kepada mereka yang membutuhkan. Mungkin inilah yang bisa menolong kita agar kita tetap waspada dan berhati-hati dengan segala kemungkinan tawaran-tawaran hidup di zaman ini. Para saudara, mari kita bersama-sama dengan Bunda Maria yang senantiasa mendoakan kita agar kita menjadi pengikut-pengikut Kristus yang tetap setia pada ajarannya, seperti yang sudah dilaksanakan, yang dilakukan oleh martir kita Santo Andreas Dunglat bersama kawan-kawan. Dia setia sampai akhir, sampai imannya dipertaruhkan, berkorban demi ajaran, demi imannya kepada Kristus. Amin. Mari kita lanjutkan doa novena kita. Perawan Maria yang tak bernoda, Bunda Tuhan kami Yesus Kristus dan Bunda kami begitu mempercayai pengantaraan Bunda, karena Engkau tak pernah gagal, dan hal ini seringkali Engkau tunjukkan melalui medali wasiat. Kami anak-Mu yang penuh kasih dan percaya ini berdoa kepadamu, agar Engkau memohonkan rahmat dan bantuan yang kami minta selama novena ini, jika memang hal itu bermanfaat bagi kami,
dan bagi orang-orang yang kami doakan. Engkau tahu ya Maria, betapa sering hati kami menjadi tempat kudus Putra-Mu yang membenci dosa. Mohonkan bagi kami kebencian mendalam atas dosa dan kemurnian hati yang akan membuat kami terpaut hanya pada Tuhan saja, dan dengan demikian semua pikiran, kata-kata, dan tindakan kami mengarah untuk lebih memuliakan Tuhan. Mohonkan bagi kami juga semangat berdoa dan menyangkal diri, sehingga kami dapat pulih melalui pertobatan yang terus-menerus, dan pada akhirnya kami dapat mencapai tempat tinggal-Mu, di mana Engkau menjadi Ratu para malaikat dan manusia. Amin. Ya Maria yang dikandung tak bernoda, doakanlah kami yang berlindung kepadamu. Ya Maria yang dikandung tak bernoda, doakanlah kami yang berlindung kepadamu. Ya Maria yang dikandung tak bernoda, doakanlah kami yang berlindung kepadamu. Doa penyerahan diri kepada Bunda Medali Wasiat. Ya Maria perawan tak bernoda dan Bunda Yesus, kami menghaturkan dan mempersembahkan jiwa raga kami kepadamu. Semoga medali anugerah-Mu merupakan tanda cinta-Mu kepada kami dan selalu mengingatkan kami akan kewajiban-kewajiban kami untuk mohon bantuan kepadamu. Dengan memakai medali yang Kau anugerahkan ini, kami percaya bahwa Engkau melindungi kami dengan penuh cinta dan selalu berada dalam rahmat Putra-Mu. Perawan yang sangat mulia, Ibu penyelamat kami, dekatkanlah kami selalu kepadamu pada setiap saat dalam hidup kami. Perolehkanlah kami rahmat kematian yang bahagia, sehingga bersama denganmu kelak kami dapat menikmati kebahagiaan di surga. Amin. Ya Maria yang terkandung tak bernoda, doakanlah kami yang berlindung kepadamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.